Usaid bin Hudair bin Samak adalah seorang sahabat Ansar dari suku Aus. Ia salah seorang bangsawan dan pemimpin kaum yang mempunyai keahlian memanah. Ia juga dikenal dengan nama Al-Kamil, sempurna, karena kecemerlangan otaknya dan keluhuran akhlaknya. Sifat ini diwarisinya dari ayahnya Hudair Kataib yang merupakan bangsawan dan pemimpin yang disegani di masa jahiliyah. Ia memeluk Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah ke Madinah. Dalam cahaya dan didikan Islam, makin memuncaklah kemuliaan akhlaknya dan makin meningkat martabatnya karena bimbingan wahyu dari langit. Ketika Mus'ab bin Umair, sahabat muhajirin yang menjadi duta sekaligus mubaligh pertama di kota Madinah, sedang mendakwakan Islam kepada penduduk Madinah didampingi oleh Asad bin Zurarah, beberapa orang pemuka kabilah di Madinah menjadi gerah, termasuk Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad tidak senang dengan aktivitas mereka berdua mempengaruhi kaumnya meninggalkan agama nenek moyangnya, tetapi ia merasa tidak enak dengan Asad yang masih saudara dekatnya itu. Asad bin Zurarah adalah salah satu dari 6 pemuda Yasrib yang pertama memeluk Islam, dan menjadi pioner penyebaran Islam di kotanya itu. Suatu ketika Sa'ad bertemu dengan Usaid bin Hudair dan menyampaikan apa yang mengganjal di hatinya. Ia meminta tolong Usaid untuk memperingatkan dan menghalangi dua orang itu, memurtadkan kaumnya. Tampaknya Usaid sependapat, maka ia menyanggupinya. Ia mengambil tombaknya dan mendatangi mereka berdua yang sedang berada di kebun Bani Zafar di dekat telaga yang disebut Marak. Ketika telah berada di depannya, Usaid berkata setengah mengancam, "Apa yang membawa kalian kemari? Kalian memperbodoh orang-orang yang lemah di antara kami. Jauhilah kami jika kalian masih ingin hidup lebih lama lagi." Mus'ab memang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika diberangkatkan ke Madinah, tentunya dengan pertimbangan dan pengamatan yang sangat matang. Walau usianya masih cukup muda, dengan lembut Mus'ab berkata diplomatis, "Maukah kamu duduk mendengarkan? Jika kamu senang akan sesuatu hal, engkau bisa menerima atau mengabaikannya, dan jika kau tidak menyukai sesuatu hal, tolaklah hal itu, dan aku akan meninggalkan kalian." "Baiklah, kesepakatan yang adil," kata Usaid. Ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk bersama mereka. Mus'ab pun mulai menceritakan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Tampak sekali-sekali Usaid tertarik. Matanya bercahaya dan perkataannya menjadi lembut. Ia memang seorang yang cerdas, dan sebelumnya mendapat pendidikan akhlak yang sangat baik, sehingga dengan mudah ia menerima kebenaran yang disampaikan Mus'ab. Ia berkata, "Alangkah indah dan baiknya ajaran ini. Apakah yang harus aku lakukan jika aku ingin memasuki agama ini?" Mus'ab bin Umair, "Hendaknya engkau mandi dan bersuci, bersihkanlah kedua pakaianmu. Kemudian bersyahadatlah dengan syahadat yang sebenarnya, lalu berdirilah melakukan salat 2 rakaat." Usaid beranjak pergi melakukan perintah tersebut dengan dibimbing Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah, sehingga jadilah ia seorang muslim. Kehendak Allah ketika melimpahkan hidayahnya memang tidak bisa diperkirakan. Niat Usaid semula adalah untuk menghentikan aktivitas Mus'ab dan Asad dalam mendakwahkan Islam di Madinah, sehingga mungkin sepantasnya jika dia ditimpa musibah atas niat buruknya tersebut. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Justru Allah menjadikan niatnya tersebut sebagai jalan terbukanya hidayah dan jalan kebaikan bagi dirinya. Setelah merasakan sejuknya menjadi seorang muslim, Usaid berkeinginan menarik Sa'ad bin Mu'az kepada Islam. Bagaimanapun juga Sa'ad memiliki andil atas hidayah yang diterimanya ini. Ia sangat mengenal kepribadian Sa'ad. Kalau saja ada kesempatan ia mendengar tentang Islam, pastilah ia akan memeluknya tanpa ragu-ragu lagi. Tetapi sikap penolakan dan permusuhan yang telah tertanam di hati, membuatnya tidak mudah menyuruh atau merayu Sa'ad menemui Mus'ab dan Asad untuk bisa mendengarkan penjelasan tentang Islam. Setelah beberapa saat berpikir, ia memperoleh jalan keluarnya. Ia akan bersiasat, yang dengan siasatnya itu pastilah Sa'ad akan menemui Asad. Ia berkata kepada Mus'ab dan Asad, "Sesungguhnya di belakangku ada seorang lelaki, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Jika ia mengikuti kalian berdua,
maka kaumnya tidak akan ada yang ketinggalan memeluk Islam. Aku akan bersiasat agar ia mau menemui kalian." Usaid berlalu pergi menemui Sa'ad yang berada di antara kaumnya. Melihat kehadiran Usaid, Sa'ad berkata, "Sungguh Usaid datang dengan air muka yang sangat berlainan dengan saat dia meninggalkan kita." Setelah tiba, Usaid langsung berkata, "Wahai Sa'ad, aku telah berbicara pada mereka berdua, dan aku tidak melihat ancaman apapun dari mereka. Dan telah kusampaikan apa yang kau inginkan. Tetapi mereka berkata, 'Lakukan saja apa yang kamu suka.' Tetapi aku mendengar berita selentingan kalau Bani Haritsah bermaksud membunuh Asad karena tahu dia adalah anak bibimu. Saat ini mereka sedang menuju tempatnya. Sepertinya mereka meremehkan dirimu." Mendengar kabar ini, Sa'ad menjadi marah dan sekaligus khawatir atas keselamatan Asad. Terlepas bahwa ia tidak suka aktivitasnya, tetapi ikatan kekeluargaan di antara mereka begitu kuat. Ia mengambil tombaknya dan beranjak menemui Mus'ab dan Asad. Melihat siasatnya berhasil, Usaid menjadi gembira. Ia yakin Sa'ad akan berubah pikiran setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang Islam seperti dirinya, dan dugaannya memang benar. Sa'ad memeluk Islam di saat itu juga, dan ketika ia mendakwahi kaumnya, sebelum petang di hari itu, seluruh Bani Abdul Ashal telah mengikuti Sa'ad memeluk Islam. Peristiwa tersebut terjadi setelah Bayatul Aqobah pertama. Ketika datang musim haji berikutnya, dibentuklah rombongan untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Usaid ikut serta di dalamnya. Ia ingin mengokohkan bayatnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan yang dikenal dengan nama Bayatul Aqobah kedua tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya sebagai salah satu dari 12 pemimpin yang bertanggung jawab atas dakwah dan pelaksanaan ajaran Islam di kaumnya. Seperti kebanyakan sahabat Ansar lainnya, baik dari kalangan pemuka atau anggota biasa, Usaid selalu membaktikan hidupnya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan panji-panji Islam. Setiap pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterjuninya. Sifat kamilnya tak pernah terlepas dari kepribadiannya, walau dalam situasi yang mengancam jiwa dalam peperangan. Bahkan terkadang bisa menenteramkan suasana, seperti yang terjadi pada perang Bani Mustalik. Pada pertempuran tersebut, kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay ikut serta, dan dalam perjalanan pulang, ia mengatakan sesuatu perkataan yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Arqam mendengar perkataannya tersebut, melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sedang beristirahat segera memberangkatkan pasukannya untuk terus kembali ke Madinah. Melihat keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Usaid menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau berangkat pada saat seperti ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa engkau belum mendengar apa yang dikatakan rekanmu, yakni Abdullah bin Ubay?" "Apa yang dikatakannya, ya Rasulullah?" Ia mengatakan, "Jika kita kembali ke Madinah, penduduknya yang mulia, yakni penduduk Madinah, benar-benar akan mengusir penduduknya yang hina." Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin. Jiwa pembelaannya atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam muncul, tetapi tanpa makin memanaskan suasana. Usaid berkata, "Wahai Rasulullah, engkau bisa mengusirnya dari Madinah menurut kehendak engkau. Demi Allah, memang dia adalah orang yang hina dan engkau adalah orang yang mulia." Dengan perkataannya ini, seolah Usaid ingin menegaskan bahwa ia dan kaumnya dari suku Aus berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata lagi, "Tetapi, wahai Rasulullah, bersikaplah yang lembut terhadap dirinya. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami, padahal penduduk Madinah telah menyiapkan mahkota untuk disematkan di kepalanya. Karena itu ia merasa engkau telah merampas kerajaan dari tangannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami apa yang disampaikan oleh Usaid. Beliau menggerakkan pasukan untuk terus berjalan ke Madinah. Bahkan ketika malam tiba pun beliau tidak menghentikannya.
sehingga ketika tiba waktu istirahat, para anggota pasukan tersebut langsung tertidur. Tidak ada kesempatan membicarakan perkataan Abdullah bin Ubay. Salah satu keistimewaan Usaid bin Hudair adalah suaranya ketika melantunkan Al-Quran. Para sahabat sangat senang mendengarkannya. Menurut mereka, mendengar alunan suaranya membaca Al-Quran tersebut lebih disenanginya daripada memperoleh ganimah atau harta rampasan perang. Suaranya lembut dan khusyuk, mempesona, dan dapat menenteramkan jiwa. Suatu malam Usaid bin Hudair membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba kudanya yang diikat tak jauh darinya bergejolak. Ketika ia berhenti membaca, kuda itu menjadi tenang. Ia mencoba membacanya lagi dan kuda itu kembali bergejolak, dan ketika ia berhenti membaca, kuda itu menjadi tenang. Beberapa kali mengulang membaca, peristiwa itu berulang terjadi, sampai ia menyadari bahwa gejolak kudanya itu bisa membahayakan Yahya, anaknya yang tidur tidak jauh darinya. Ia menarik anaknya menjauh dan kepalanya tengadah ke langit. Ia melihat ada sekelompok awan yang di dalamnya ada seperti lampu-lampu yang bercahaya bergerak menjauh ke atas sampai hilang dari pandangan. Pagi harinya ia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, "Bacalah hai Ibnu Hudair, bacalah hai Ibnu Hudair." Usaid bin Hudair menjelaskan bahwa ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya karena gejolak kuda yang tidak terkendali ketika ia membaca surah Al-Baqarah. Sambil tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu, yang tampak seperti awan tersebut adalah malaikat yang mendekat karena ingin mendengarkan suaramu melantunkan Al-Quran. Seandainya kamu terus membacanya, niscaya manusia akan bisa melihat malaikat tersebut, tidak tertutup dari mereka." Usaid bin Hudair wafat pada bulan Syaban tahun 20 Hijriah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, dan Umar sendiri yang turun ke kuburnya untuk memakamkannya.